Kabar baiknya adalah dia itu melakukan big word, aku akan menantikannya. Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini kepada manusia lain? Mantra melanggar pasal 46 peraturan tinjauan penyiaran dikarenakan merujuk pada Annyeonghaseyo Yorobun, Yusa Kim Imida, welcome back to my YouTube channel. Kali ini kita akan masuk ke dalam segmen K-pop Update. By the way yang lagi nonton, gimana kabarnya hari ini? Apakah dalam kondisi yang baik-baik saja? Atau mungkin sebaliknya ya guys, lagi dalam kondisi nggak baik-baik aja, lagi banyak masalah atau bagaimana nih? Apapun yang terjadi, kalian nggak boleh menyerah ya guys. Ayolah semangat, fighting. Dan Yorobun bisa kita langsung masuk ya ke topik pembahasannya. Untuk pertama, kita akan mulai dulu berita dari Rose, terutama tentang bagaimana pencapaiannya atas rilisan terbarunya bersama dengan Bruno Mars. Awal bulan ini, Rose mengumumkan bahwa album solonya yang berjudul Rose akan segera dirilis nih guys pada tanggal 6 Desember 2024. Dia pun lantas menuliskan catatan yang menyentuh hati untuk menunjukkan kegembiraannya atas album tersebut. Rose menuliskan seperti ini guys. Aku telah mencurahkan darah dan air mataku untuk album ini. Aku gak sabar menunggu kamu untuk mendengarkan jurnal kecilku ini. Rose sendiri adalah nama yang aku izinkan untuk dipanggil oleh teman-teman dan keluargaku. Dengan album ini, aku harap kalian semua merasa lebih dekat denganku. Dan ya, ini album berdurasi penuh atau full album 6 Desember. Rose. Waduh, jadi gak sabar ya guys, tanggal 6 Desember dicatat. Aduh, masih lama dong. Ya, masih lama. Ini masih bulan 10, besok 11. Aduh, bulan depan lagi. Aduh, lama gak bisa dicepetin gitu. Soalnya udah gak bisa sabar sih. Dan guys, menjelang perilisan albumnya nih, Rose terlebih dahulu merilis lagu kolaborasinya bersama dengan Bruno Mars yang berjudul APT. Atau penyebutannya itu adalah Apate. Berbicara mengenai apate, maksudnya apate ini kayak gimana sih? Nah guys, apate sendiri itu merupakan sebuah kata atau kayak singkatan gitu dari kata apartemen yang dalam bahasa Koreanya dibaca dengan kata apate. Makanya dalam lirik lagu ini APT itu justru dibaca dengan penyebutan Korea yakni apate. Dan unsur-unsur nih guys, di Korea apate sendiri merupakan sebuah permainan dengan menumpuk tangan dan yang paling atas itu nanti harus minum soju or alkohol. Ya like that. By the way gimana nih pas Rose rilis lagu ini, udah banyak yang ikutan permainan kayak gitu? Kalau yang udah ikutan komen dong di kolom komentar. Berapa nih rating yang akan kalian berikan untuk game yang kali ini? Seru nggak sih? Coba dong sharing-sharing yang udah main. Adapun untuk lagu Apate sendiri disebut-sebut menggambarkan kerinduan akan sebuah hubungan sepasang kekasih. Namun perasaan tersebut terlalu sulit nih untuk dikomunikasikan secara langsung. Mereka pun akhirnya hanya bisa memperlihatkan melalui emoticon di pesan singkat. Semua ini ditandai dengan istilah red heart dan kissy face yang merupakan dua emoji di aplikasi pesan singkat. Well, itulah pembahasan singkat mengenai Apate. Dan kalian tahu gak guys, Apate itu benar-benar meraih kesuksesan yang besar banget. Views MP-nya aja udah ratusan juta cuy, wow. Dan gak cuma di views YouTube saja, chart lagu ini juga bagus banget loh. Sejauh ini sudah ada beberapa pencapaian yang didapatkan oleh lagu tersebut. Misal, Apate itu telah berhasil memuncaki tangga lagu Spotify global. Dan hal ini lantas menjadikan Rose sebagai solis wanita K-pop pertama yang mencapai prestasi tersebut. Kemudian pada tanggal 21 Oktober, lagu ini juga berhasil menduduki peringkat nomor 1 di tangga lagu global Spotify. Dengan ini, Rose menjadi solis wanita K-pop pertama dalam sejarah yang mencapai prestasi itu. Dan tidak hanya itu saja nih guys, Rose juga telah membuat sejarah dengan memecahkan rekor penting di Apple Music. Dikarenakan Apate itu berhasil mencapai nomor 4 di tangga lagu Apple Music Amerika Serikat pada tanggal 21 Oktober 2024, menjadikannya lagu dengan peringkat tertinggi oleh solois K-pop. Pencapaian tersebut juga menjadikan Rose sebagai artis K-pop kedua yang masuk 10 besar di tangga lagu tersebut. Sementara itu, versi album untuk Apate juga tampil baik nih guys. Saat video ini dibuat, Apate itu berada di posisi nomor 68. Selain itu, Rose juga menjadi artis Asia dan K-pop pertama dengan performa terbaik nomor 1 secara global di platform digital, menempatkan Rose sebagai artis wanita ke-8 secara keseluruhan dengan lebih dari 1.590 poin di peringkat artis digital global. Dan Yorobun, berikut adalah beberapa tangga lagu lain yang pernah dipuncaki oleh Apate. Antara lain, yang pertama, nomor 1 di Melon Top 100. Yang kedua, Top 1 di Melon 24 Hits. Yang ketiga, Top 1 di Melon Hot 100. Yang keempat adalah number 1 di Plume, number 1 Vibe, number 1 Park, number 1 Jennie, number 1 YouTube Music Korea Daily, number 1 Apple Music, number 1 iChart Real Time, hingga number 1 iChart Weekly. Wow, amazing. Dan guys, atas prestasi ini, netizen Korea pun lantas memberikan pujian kepada Rose. Seorang OP lantas membuat sebuah postingan yang mengatakan bahwa Rose benar-benar menjadi solis wanita kelas dunia terbaik. Dalam postingannya, OP itu menuliskan,
Jika kamu masuk ke Reels atau Short, mereka dibanjiri konten yang terkait dengan Rose. Ini tuh bukan hanya tentang Apate, tetapi ada banyak video informasi tentang dirinya secara pribadi. Algoritma di Korea Selatan saat ini sepenuhnya didominasi oleh Rose. Dia benar-benar penyanyi solo wanita terbaik. Dan Yerobo menanggapi postingan itu, netizen Korea berkomentar seperti ini. Dia adalah lambang seorang ratu. Hasil on the ground juga bagus. BP secara keseluruhan memiliki solo yang sukses. Mereka legendaris. Benar banget sih kalau dipikir-pikir. Semua lagu solo member Blackpink juga sukses-sukses loh. Emang benar-benar legendaris sih girl group yang satu ini, Daebak. Auranya selalu seperti gold, sehingga dia selalu populer. Dia gila sekarang setelah dia menemukan suaranya. Waduh. Jadi makin gak sabar ya guys untuk menunggu bagaimana pula albumnya Rose. Dan lanjut ke informasi berikutnya, ini juga masih tentang member Blackpink. Ini ada informasi yang agak kurang sedap teman-teman. Datanya dari Jennie. Kalian pasti tahu dong bahwa Jennie kan udah rilis lagu Mantra nih. Tapi ternyata lagu mantranya itu kayak di-ban nih guys oleh KBS. Kok bisa ya? Jadi guys, sebelum lama ini, lagu baru Jennie Mantra dikabarkan di-ban. Salah satu media yakni KBZO melaporkan bahwa hal itu dikarenakan Mantra dianggap tidak memenuhi syarat untuk disiarkan di KBS. Dikarenakan menyebutkan nama brand tertentu. Menurut hasil tinjauan musik KBS pada tanggal 23 Oktober, Mantra melanggar pasal 46 peraturan tinjauan penyiaran dikarenakan merujuk pada merek produk tertentu dalam liriknya, yang akhirnya menyebabkan pelarangan siaran. Selain Mantra, lagu baru Jaehyun NCT yang bertajuk Unconditional yang akan dirilis pada tanggal 24 Oktober juga dilarang nih dikarenakan alasan yang sama. Namun, meskipun sebuah lagu mendapatkan penilaian yang gak memenuhi syarat, bagian yang bermasalah dapat kok diedit ataupun dihapus, dan lagu tersebut juga dapat diajukan kembali untuk dievaluasi ulang atau ditinjau ulang. Jika versi yang direvisi lolos, lagu tersebut dapat kok guys disiarkan. Dan guys, mengenai isu yang satu ini atau mengenai isu bahwa lagu Jennie Mantra di-ban oleh KBS, netizen Korea memberikan reaksi yang seperti ini. Yang pertama ada yang komen, apakah ada merek tertentu yang disebutkan dalam Mantra? Terus ada yang reply, apakah dikenakan in and out? Ya, dia tidak akan tampil di sana. Apa karena Defender dan juga in and out, dia tidak akan masuk New Bank. Jadi terserahlah. Terus ada yang reply nih guys, apa itu Defender? Terus jawab lagi, itu adalah mobil Land Rover. Next ke komen yang berikutnya, ya bagaimanapun dia nggak akan pergi kok. Bahkan jika mereka menawarkan, dia nggak akan pergi. Jika merek dagang menjadi masalah, kamu dapat menonaktifkan bagian tersebut ataupun menanganinya sebagaimana mestinya. Jika hal ini tidak disetujui, hal itu tidak hanya akan mempengaruhi Music Bank. Itu juga berarti lagu tersebut tidak dapat digunakan dalam acara variety apapun. Entah itu sebagai musik latar dalam sandiwara ataupun penampilan tamu, atau bahkan di acara radio. Anggota pemeran tidak akan dapat mendengar ataupun menggunakannya tanpa diedit. So, solusinya sekarang adalah mengedit bagian tersebut. Kalau kulihat juga di masa lampau ya guys, di masa lampau nggak tuh, aduh. Nah sebelumnya, itu juga ada guys beberapa lagu yang kayak di-ban. Dan kalian tahu apa yang mereka lakukan? Mereka nanti akan ganti lirik lagunya. Setelah itu, ya mereka perform aja sih, bisa-bisa aja sih, bebas tampil setelah mereka ubah lirik lagunya. Begitu teman-teman. Next, komentar yang berikutnya. KBS cenderung konservatif dengan ulasan musik mereka, dan ini berlaku terlepas dari perusahaan manapun, termasuk YG. Tapi Blackpink tidak pernah muncul di Music Bank sejak awal. Oh ya, emang bener ya? Lanjut ke komen yang berikutnya. Serius deh, mereka nggak punya akal sehat, mereka hidup dari seni. So, meskipun aku request acara ini di radio atau request lagu ini di radio, nggak akan diputar kah? KBS sudah seperti ini terlepas dari perusahaannya. Sayang sekali, lagu ini bahkan tidak bisa diputar di radio. Alright teman-teman, jadi seperti itulah beberapa reaksi dari para netizen Korea usai melihat bagaimana kabar yang satu ini. Dan kalau kalian sendiri gimana nih reaksinya usai mendengarkan berita ini? Antar komen ya di kolom komentar. Sementara itu, lagu Mantra sendiri telah mencatatkan prestasi yang menakjubkan guys. Mantra milik Jennie yang dirilis pada tanggal 11 Oktober yang lalu telah tampil baik nih di tanggal lagu domestik dan juga tanggal lagu internasional. Pada hari pertamanya saja, Mantra memperoleh 5.247.858 streaming dan masuk ke tanggal lagu Daily Top Song Global Spotify di number 5. Lagu ini juga memuncaki tanggal lagu Real Time Box in Korea dan mencapai number 1 di tanggal lagu Top Songs iTunes di 57 negara atau wilayah, termasuk Amerika Serikat, Brazil, Singapura, Filipina, dan Meksiko. Jennie juga menjadi artis solo K-pop wanita pertama yang mencapai number 1 di tanggal lagu Top Song iTunes Amerika Serikat tahun ini. Bahkan lagu ini juga telah berhasil loh guys memasuki chart Billboard Hot 100. Wow, debak. Hot 100 loh guys, nggak main-main. Debak. Adapun untuk lagu ini memulai debutnya di tanggal lagu tersebut di number 98. Mantra juga berhasil nih guys, duduk di posisi kedua Billboard Global excluding US.
Dan posisi ketiga di tangga lagu Billboard Global 200. Wow, sekali lagi selamat atas prestasi didapatkan oleh Jennie. Gila, jujur aku kayak speechless banget sih ngelihat bagaimana rilisan dari lagu solonya member Blackpink. Mulai dari lagu solonya Lisa, Jennie, sama Rose. Mereka semua punya warna tersendiri dan aku suka banget. Ini sumpah sih. Tinggal nunggu Jisoo nih. Tapi Jisoo lagi sibuk guys. Jisoo sendiri lagi sibuk-sibuk sih main drama sama main film. Jadi kita akan tunggu juga nih bagaimana karya terbaru dari Jisoo. Dan ya Robun, kita bakal bahas ya tentang bagaimana Jessie yang baru-baru ini dihujat oleh netizen. Anyway, sebenarnya untuk topik mengenai Jessie yang dihujat udah sempat kita bahas ya guys di beberapa video sebelumnya. Terbaru Jessie kembali lagi menjadi sorotan nih teman-teman. Jessie sendiri sorot usai Jessie membagikan sebuah komentar di IG story-nya. Yang mana komentarnya ini astagfirullahaladzim, parah banget teman-teman. By the way, aku langsung aja bacain seperti apa translate-nya ya guys. Jadi setelah dijemahkan ke dalam bahasa Indonesia, kurang lebih komentar ini berbunyikan seperti ini. Kabar baiknya adalah dia itu melakukan B-word dengan minum obat, tapi itu jarang terjadi. Aku akan menantikannya. Kok bisa sih ada yang mengharapkan orang melakukan seperti itu? Astagfirullahaladzim, sakit jiwa gak sih orang-orang yang kayak gini? Sakit jiwa banget. I mean like aku bukan penggemarnya Jessie, aku gak ngebela Jessie juga. Tapi menurut aku ini tuh udah parah banget, ini udah kelewatan. Ini adalah pemikiran orang-orang psycho. Kok bisa ya ada orang yang berpikiran seperti ini? Why? Adapun untuk Jessie sendiri merespon dengan menuliskan please stop. Dan untuk postingan Jessie ini juga sudah dibawa nih guys ke komunitas online Korea. Dan untuk netizen itu atau yang ngebuat postingan ini mengatakan sebagai referensi dia itu sudah mengeluarkan permintaan maaf dengan mempertimbangkan apa yang telah dia lakukan di masa lalu dan bahwa dia bekerja keras agar pelaku menerima hukuman. Nah guys, seperti yang sudah dikatakan oleh COP, Jessie memang mengunggah lagi postingan permintaan maaf. Yang mana dalam postingan itu Jessie menyatakan penyesalan atas insiden yang terjadi. Lebih lanjut, Jessie menuliskan seperti ini. Ini Jessie, saya ingin menyampaikan permintaan maaf kepada korban dan keluarganya yang menderita kerugian dikarenakan insiden ini. Meskipun kejadian itu bukan disebabkan oleh saya telah menyakiti banyak orang, termasuk korban, dengan tindakan, sikap, dan kurangnya respon saya sejak kejadian itu terjadi hingga sekarang. Dan saya membuat mereka merasa dihianati dan marah. Saya menyesalinya 1000 kali, 10.000 kali. Saya ingin kembali ke masa itu. Kalau saja saya berfoto dengan korban, kalau saja saya lebih proaktif melindungi korban, kalau saja saya langsung ke kantor polisi, kalau saja saya meminta maaf dengan benar, korban tidak akan menderita seperti ini. Semua ini adalah tanggung jawab saya. Saya tahu saya tidak bisa dimaafkan hanya dengan satu kata. Namun, saya akan mencoba memperbaiki kesalahan saya dan membantu korban pulih. Sudah terlambat, tetapi saya minta maaf sekali lagi. Saya memang salah. Oke teman-teman, jadi seperti itulah bagaimana permintaan maaf dari Jessie. Intinya adalah di sini Jessie itu benar-benar kayak menyesali banget atas kejadian itu dan dia juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu korban untuk dapat pulih. Jadi usai melihat bagaimana permintaan maaf dari Jessie, netizen pun geram nih guys melihat bagaimana komentar hujatan yang diterima oleh Jessie, terutama dengan bagaimana komentar yang kita bacakan tadi. Melihat hal ini, netizen Korea berkomentar, apakah mereka gila? Aku sangat berharap dia akan menuntut komentar-komentar seperti ini. Mereka melewati batas. Tuntut segila itu. Wajar aja jika kamu kecewa dan kehilangan penggemar. Tetapi dia bahkan tidak melakukan kejahatan apapun. Apa yang mereka lakuin? Wah, bagaimana ya kamu bisa meninggalkan komentar seperti itu? Mereka lebih banyak memaki dia daripada orang yang benar-benar melakukan kejahatan. Orang aneh. Mengapa sampai sejauh ini? Bagaimana kamu bisa melakukan hal ini kepada manusia lain? Bener banget sih, komentarnya parah banget itu. Kok bisa ya ada orang yang berkomentar seperti itu? Dan guys, kalau sendiri gimana nih pendapatnya atas hal yang satu ini? Antar komen ya di kolom komentar. Anyway, yang terbaik aja buat Jessie. Semoga dijadikan pembelajaran ke depannya untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Dan kita doakan semoga pelakunya dapat ditangkap, korban juga dapat pulih, dan semuanya dapat segera diselesaikan. Amin. Anyway teman-teman, informasi dari Jessie tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. I'm Zulki pamit dan aku mohon maaf ya guys kalau ada kesalahan. Baik itu dalam ucapan, sikap, tindakan, and everything. I'm so sorry banget. Sampai jumpa semuanya dan selamat beraktivitas. Goodbye.